Perkenalkan, nama saya Yunita Sarina Raja Guguk dengan NIM 23302050200029. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 pengantar arsitektur 1. Yang pertama, studi literatur. Di sini ada TOR. Dalam rangka mempersiapkan perancangan kampus terpadu Universitas Palangkaraya, tim perencana kampus menginformasikan ingin membangun fasilitas publik bagi penanda masuk ke kampus Universitas Palangkaraya. Maka dibuat rancangan sculpture sebagai bagian penting dari arsitektur kampus. Mahasiswa merancang pintu gerbang dan bagian elemen ke kota seperti taman sebagai pendukung keberadaan sculpture. Sculpture kota sebagai penunjang kawasan atau fungsi, dan perlu diperhatikan aspek estetis dan keindahan atau bentuk dan kerapian bangunan, struktur, dan bahan. Kontekstual terhadap lingkungan. Rencana desain sculpture sebagai penanda kawasan kampus perlu memperhatikan aspek ruang kota, kelancaran sirkulasi taman perlu diselesaikan yang dapat mewadahi ruang bagi pejalan kaki, pengguna sepeda, serta pengguna kendaraan bermotor. Sculpture merupakan bagian kawasan atau lingkungan sebagai penanda bagi masyarakat umum untuk mengenal ikon kampus dan sebagai bagian dari elemen pendukung keberadaan kampus. Yang kedua, ada studi preseden. Di sini saya mengambil yang pertama, Tugu Jogja. Monumen ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pada tahun 1755. Dikenal sebagai Tugu Kolong atau Gilig dan dibangun dalam semangat persatuan rakyat. Yang kedua, Tugu Monas. Monas resmi dibangun pada 17 Agustus 1961 dan mulai dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Monumen nasional atau yang populer disebut Monas merupakan monumen peringatan yang memiliki tinggi 132 meter atau sekitar 433 kaki dan dibangun di area seluas 80 hektar. Yang ketiga, ada Bundaran Besar Palangkaraya. Bundaran Besar Palangkaraya merupakan salah satu landmark utama di Kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Bundaran ini terkenal karena memiliki taman yang luas dan monumen menarik. Yang kedua, data existing dan analisis tapak. Kelebihan dan kekurangan lokasi tapak. Kelebihannya yang pertama merupakan lokasi masih sangat luas sehingga memungkinkan untuk membuat taman sebagai penunjang lokasi sculpture. Yang kedua, dekat dengan jalan lintas utama yaitu Jalan Yosudarso. Kekurangan lokasi tapak itu yang pertama, masih terdapat banyak vegetasi berupa tanaman dan pohon liar sehingga perlu dilakukan pembersihan pada lokasi. Yang kedua, permukaan tanah yang rawa akibat curah hujan yang lumayan tinggi. Di sini ada analisa. Yang pertama, analisa matahari. Di kawasan sekitar site terdapat banyak vegetasi dan masih banyak lahan kosong, sehingga sinar matahari yang masuk cukup baik. Yang kedua, ada analisa sirkulasi. Pada sekitar site ini tidak padat dikarenakan jalan ini merupakan bagian paling ujung dari gedung kampus. Yang ketiga, ada analisa angin. Angin bisa masuk dari berbagai arah dari kawasan site, angin terbanyak dari arah utara. Yang keempat, ada analisa kebisingan. Sumber kebisingan tertinggi terdapat di Jalan Yosudarso karena jalan ini merupakan jalan utama di kawasan site. Di sebelah utara terdapat jalan menuju ke Gedung Biru dan Gedung Merah Putih. Di sebelah timur terdapat lahan kosong, bagian selatan menuju Jalan Yosudarso yang merupakan jalan utama. Yang keempat, selanjutnya di bagian barat terdapat lahan kosong. Di sini lokasinya terdapat di Jalan Hendrik Timang, dekat dengan Jalan Universitas Palangkaraya menuju Gedung Merah Putih. Yang berikutnya ada ide dan konsep desain. Di sini konsep atau analoginya seperti Talawang yang merupakan konsep menggambarkan semangat dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Dalam konteks ini menggambarkan kesabaran, kerja keras dalam belajar,
dan mengembangkan diri. Hal ini dapat diaplikasikan dalam proses belajar siswa untuk mencapai prestasi yang diinginkan. Kemudian, ada analisa warna. Yang pertama warna kuning, yang melambangkan keceriaan, kebahagiaan, dan kecerdasan. Yang kedua warna hijau, melambangkan kedamaian, pertumbuhan, dan berkelanjutan. Yang ketiga warna abu-abu, melambangkan keseimbangan dan ketenangan. Kemudian tampak. Di sini terdapat tampak depan, tampak kanan, tampak kiri, dan tampak belakang. Sekian presentasi saya ucapkan sekian dan terima kasih.